Spekulasi bahwa Israel tengah mempersiapkan perang kedua dengan Iran kian menguat. Tanda-tanda ini muncul selesai perang 12 hari pada Juni 2025 lalu yang menewaskan lebih dari 100 warga Iran dan 29 penduduk Israel. Pihak Israel menyebut serangan itu sebagai sebuah keberhasilan lantaran telah menewaskan sejumlah komandan senior Iran. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali menyerbu Teheran. Ia bahkan mengatakan Israel tak berniat mengurangi intensitas serangannya. Para ahli geopolitik berpendapat Israel memiliki tujuan yang lebih dari sekadar menetralkan program nuklir Iran. Diduga, Israel ingin mendestabilisasi pemerintah Teheran. Operasi rahasia, termasuk sabotase dan ledakan di Iran, bahkan terus berlanjut sejak gencatan senjata diterapkan. Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk menghadapi serangan apapun di masa mendatang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa negaranya bermaksud mengakui negara Palestina di PBB. Hal itu dituliskan Carney dalam sebuah artikel pada Kamis 24 Juli 2025. Ia menyatakan bahwa Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi rakyat Israel dan Palestina. Dikutip dari Tribun News, Carney juga menegaskan bahwa Kanada mengutuk kegagalan pemerintah Israel dalam mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Sinyal positif terkait pengakuan negara Palestina itu sebelumnya juga diutarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia menyatakan bakal mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang. Tentu saja, rencana tersebut membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu murka. Ia mengecam rencana pembentukan negara Palestina itu dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap keamanan Israel. Israel dilaporkan telah mengajukan permintaan untuk menyita secara permanen kapal Medlin. Seperti diketahui, kapal yang tergabung dalam Freedom Flotilla itu sempat berusaha menerobos blokade laut Israel. Dikutip dari Ynet News, permohonan itu diajukan oleh kantor Kejaksaan Distrik Haifa atas nama negara Israel pada Kamis 24 Juli 2025. Disebutkan Israel meminta penyitaan kapal bantuan kemanusiaan itu demi kas negara. Israel mengklaim permintaan tersebut didasarkan pada hukum internasional yang memberikan hak pada negara-negara untuk menyita kapal yang mencoba melanggar blokade laut. Dalam pernyataannya, pelanggaran atau upaya melanggar blokade memberi hak negara untuk menggeledah dan menyita kapal tersebut. Adapun kapal Medlin sendiri dicegat oleh Angkatan Laut Israel pada awal bulan Juni 2025 lalu. Kapal tersebut dihentikan saat mendekati perairan lepas pantai Gaza. Menurut Israel, kapal yang mengangkut bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza itu berusaha melanggar blokade. Serangan rudal balistik kembali dilesatkan Houthi Yaman terhadap target-target vital Israel. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari menyatakan, operasi rudal balistik hipersonik Palestine II itu meluluhlantakkan situs sensitif Zionis. Rudal yang dikembangkan di dalam negeri itu menghantam sasaran strategis Israel di wilayah Beersheba yang diduduki. Dalam pernyataan Sari pada Jumat 25 Juli 2025, Houthi juga menarget 3 sasaran lainnya. Pesawat tak berawak dikerahkan untuk menarget al-Rashrash atau Eilat, Askalan, dan Kodeira. 3 serangan drone itu dilaporkan berhasil mencapai sasarannya. Diungkap Sari, serangan tersebut merupakan bagian dari kampanye untuk menekan pendudukan Israel agar menghentikan agresinya terhadap Gaza. Pihaknya juga mendesak Israel untuk mencabut blokade yang memicu bencana kemanusiaan di Palestina. Ditegaskan Sari, Houthi takkan berhenti beroperasi hingga agresi di Gaza berakhir. Ia lantas memperingatkan bahwa Houthi tengah mempertimbangkan eskalasi lebih lanjut. Para aktivis kapal Handala mengancam akan melakukan mogok makan jika dicegat oleh pasukan Israel. Seperti diketahui, kapal yang mengangkut bantuan kemanusiaan itu tengah berlayar menuju jalur Gaza. Namun pelayaran mereka dihantui dengan adanya ancaman serangan dan pencegatan dari militer Israel.
Dalam pernyataannya pada Jumat 25 Juli 2025, Huwaida Araf, seorang aktivis dan pengacara Amerika menyatakan para kru kapal akan melakukan mogok makan. Ia menegaskan bahwa para aktivis kapal Handala tak tertarik menerima makanan maupun air dari pasukan Israel. Pasalnya, mereka menilai bahwa pemberian makanan dan minuman itu hanyalah propaganda yang dilakukan pihak Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, aksi mogok makan itu disebut sebagai bentuk solidaritas dengan puasa global untuk Gaza. Adapun kapal Handala diketahui telah melanjutkan misinya dan berada kurang dari 349 mil laut dari Palestina. Saat perjalanan, komunikasi dengan awak Handala sempat terputus pada Jumat pagi. Bersamaan dengan itu, sejumlah drone tampak berterbangan di atas kapal. Hi, this is Huwaida aboard the Handala en route to Gaza. This is day 6. Yesterday, collectively, the crew announced that if the Israeli military attacks our vessel and prevents us from getting to Gaza, we will go on hunger strike immediately. We are not interested in receiving any food or water from the occupying genocidal power, and certainly not in the ways that they use it for propaganda, while at the same time they are starving to death Palestinian children. So if they in any way attack our vessel and prevent us from getting to Gaza, the entire crew of the Handala will be on hunger strike. Our hunger strike will also be in conjunction and in solidarity with the global fast for Gaza that is happening now, and we support the call that emanated from Palestinian journalists in Gaza for people around the world to stand outside embassies and politicians' offices, banging on pots and pans, making noise, being loud, demanding immediate action to stop Israel's starvation campaign and to open Gaza now. Brigada Al-Qassam membombardir pos komando dan kontrol Israel yang berada di dekat kompleks gedung pengadilan di selatan Khan Yunis. Operasi itu diumumkan sayap militan Hamas tersebut pada Jumat 25 Juli 2025. Peluru mortir dilesatkan dalam penyerangan tersebut. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam juga melaporkan telah menargetkan kendaraan pengangkut personel lapis baja atau APC Namer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, APC itu diserang oleh granat berpeluncur roket atau RPG Yasin 105. Diketahui, APC Namer Israel tengah beroperasi di wilayah Al-Satar Barat, utara Khan Yunis. Al-Qassam mengonfirmasi seorang tentara Israel berada di dalam kendaraan tersebut saat serangan dilakukan. Seiring dengan itu, Brigada Al-Nasir Salah Al-Din, sayap militer Komite Perlawanan Rakyat, juga melakukan serangan terhadap pasukan Zionis. Mereka menembaki sekelompok tentara Israel dan kendaraan militer di dekat Al-Mabuh, timur Jabalia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.